Video presentasi dari kelompok 6 untuk pemenuhan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Dosen pengampu Ibu Kusnur Rofiah SEMM, Program Studi Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang, dengan judul Hasil Praktek Kewirausahaan Sosial Entrepreneur dengan Pengaplikasian pada Usaha Buket Idea. Pertama yang akan kita bahas adalah evaluasi kerjasama tim. Dalam hal komunikasi pada kelompok kami bisa dikatakan kurang karena terbentur kesibukan pekerjaan masing-masing dan jadwal yang sulit untuk disesuaikan. Namun untuk kerjasama tim walaupun tidak dilakukan secara berkelompok dalam produksi, semuanya berjalan lancar dan dapat memenuhi kepuasan konsumen. Masing-masing individu melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab. Saya akan menjelaskan materi lanjutan dari evaluasi kerjasama tim. Kelebihan setelah melakukan praktek. Yang pertama, dapat pembelajaran di mana kita belum mengerti bisa didiskusikan bersama. Yang kedua, bisa mengembangkan dan memajukan produk bersama. Yang ketiga, mengetahui kekurangan dan menutup kekurangan bersama. Yang keempat, bertukar pikiran atau pendapat demi mencapai satu tujuan bersama. Kekurangan kelompok dalam melakukan praktek. Kekurangan dalam melakukan praktek ialah di mana kita semua belum bisa memastikan waktu untuk saling kumpul setiap saat. Dikarenakan setiap anak memiliki urusan dan tanggung jawab di dalam pekerjaan maupun keluarga yang harus diselesaikan, selain mengerjakan tugas yang diberikan. Dan jika pun ada waktu untuk berkumpul, hanya sesingkat mungkin, jadi kurang efektif untuk memberikan hasil yang cukup perfect. Namun itu bukan suatu kendala jika setiap anak mengerjakan tugas dan kewajibannya untuk menyelesaikan tanggung jawab dan dengan tepat waktu. Harapan untuk kelompok kedepannya pada setiap anak atau kelompok untuk bisa meluangkan waktu demi berpartisipasi untuk membahas segala kekurangan atau kejanggalan yang ada pada produk kita, agar bisa menjadikan hasil yang cukup maksimal walaupun hanya sekedar musyawarah demi mencapai satu tujuan bersama. Untuk slide selanjutnya, terdapat materi kontribusi setiap anggota untuk usaha. Saya Rekita Emma Fernanda dengan NIM 2162098. Di sini saya sebagai direktur, tugas dan kewajiban saya mengelola bisnis dan menyusun strategi bisnis untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota sehingga seluruh kinerja anggota bisa ditingkatkan atau dipertahankan. Yang ketiga, menentukan dan memilih staf-staf yang membantu dalam bisnis. Yang keempat, menyetujui anggaran belanja bisnis. Dan yang kelima, ikut serta dalam promosi dan proses pembuatan pesanan. Perkenalkan, nama saya Aga Octavia dengan NIM 2162043. Pada bisnis ini saya menjabat sebagai manajer dan kontribusi yang telah saya berikan yaitu telah membantu bisnis mencapai goal dan tujuan yang berhubungan dengan penjualan, produktivitas, keuntungan, dan perluasan bisnis, menganalisa minat konsumen, mengambil keputusan penting dalam bisnis, memastikan bisnis mencapai goalnya secara finansial, ikut serta dalam promosi dan proses pembuatan pesanan. Saya Sasa Nobita, NIM 2162107 sebagai bagian keuangan. Tugas saya melakukan pengaturan keuangan bisnis, melakukan penginputan semua transaksi keuangan, melakukan transaksi keuangan bisnis, melakukan pembayaran kepada supplier, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan bisnis, serta ikut dalam promosi dan proses pembuatan pesanan. Saya Randy Anurahmawan dengan NIM 2162100. Di sini saya sebagai marketing. Tugas saya menjalankan dan membuat strategi marketing, melakukan pelaksanaan kampanye pemasaran untuk bisnis, menjalankan dan memantau media sosial, dan juga sebagai admin penjualan. Marketing juga berperan penting dalam mengembangkan dan melaksanakan konsep strategi dari pemasaran yang telah direncanakan, serta ikut serta dalam promosi dan proses pembuatan pesanan. Baik, kontribusi setiap anggota untuk usaha. Berikutnya ada bagian marketing, yakni Muhammad Fikri Irmansyah. Telah menjalankan dan membuat strategi marketing, melakukan pelaksanaan kampanye pemasaran untuk bisnis. Marketing juga berperan penting dalam mengembangkan dan melaksanakan konsep strategi dari pemasaran yang telah direncanakan, serta ikut serta dalam promosi dan proses pembuatan pesanan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akbar Firmansyah dengan NIM 2162002.
Yang kita bahas selanjutnya yaitu laporan usaha. Untuk jangkauan pasar, kita fokus pada 3 target pasar, yaitu media sosial, universitas, dan lingkungan sekitar. Saat ini masyarakat di segala kalangan usia sudah tidak asing dengan media sosial, seperti TikTok, Instagram, Shopee, Twitter, dan lain-lain. Maka, tidak heran kalau target pasar melalui media sosial adalah cara mudah untuk mendapatkan atau menarik konsumen. Untuk grafik keuangan Bukit Idea, pada minggu pertama mencapai Rp200.000, yang kedua Rp250.000, minggu ketiga Rp400.000, minggu keempat Rp500.000. Dapat dikatakan bahwa penjualan buket di Bukit Idea selalu meningkat karena saat ini sedang musim kenaikan kelas atau kelulusan yang berpotensi pesanan meningkat. Keuangan. Alhamdulillah pada usaha kami, keuangan dari minggu pertama sampai minggu keempat terus mengalami peningkatan. Dari minggu pertama ke minggu kedua mengalami peningkatan sebesar Rp50.000, minggu kedua ke minggu 3 peningkatannya cukup signifikan, yakni Rp150.000, minggu ketiga dan minggu keempat mengalami peningkatan sebesar Rp100.000. Neraca keuangan kami disajikan dalam tabel di atas. Penerimaan berasal dari penerimaan penjualan, yakni sebesar Rp2.400.000. Kemudian bagian investasi Rp200.000 dan bagian pengeluaran ada bahan baku, transportasi, biaya produksi lain-lain, biaya pemasaran, biaya kegiatan yang totalnya Rp940.000, sehingga selisih kasnya Rp1.660.000. Kapasitas produksi ialah ketidakpastian tempat. Keterbatasan waktu sangat mempengaruhi dalam proses produksi usaha ini. Mengingat kami juga menjadi mahasiswa yang bekerja, jadi dalam pembuatan buket kami mengambil waktu luang, sehingga setiap minggu kami masih bisa menerima pesanan 4-5 buket saja. Tetapi hal tersebut tidak akan terus-menerus menjadi permasalahan. Kami sudah mengevaluasi kinerja kami selama sebulan berjalan ini, sehingga untuk produksi selanjutnya kami dapat memaksimalkan produksi. Laporan penyelesaian permasalahan sosial. Kewirausahaan sosial yang kami jalani fokus pada PAOGA atau penyeberangan jalan atau tukang becak yang pada umumnya belum memiliki penghasilan yang tetap. Bukan untuk memberi mereka uang, tetapi membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga, serta sebagian kecil makanan yang cukup untuk penahan haus dahaga di saat mereka sedang mencari nafkah. Walaupun kami tidak banyak membantu, tetapi setidaknya cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka yang mungkin di dalam kesehariannya belum terpenuhi oleh pendapatan yang mereka peroleh. Sekian penjelasan materi dari kelompok 6. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.